berikut ini adalah percakapan pra-observasi yang akan kita lakukan. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Cinta, alhamdulillah kabar saya baik, sehat, ya, sehat, alhamdulillah. Kita tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu. Ya Bu Ika, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Ika. Sebelum Bu Ika nanti melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sebelum saya nanti observasi di kelas, hari ini kita lakukan pra-observasi dulu. Nah, memang kita tahu Bu Ika ya, untuk supervisi ini nanti kita lakukan supaya Bu Ika nanti bisa mengembangkan kompetensi yang Bu Ika ingin capai begitu. Nah, adanya pra-observasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan supaya nanti Bu Ika lebih siap, kemudian nanti lebih terfokus gitu ya apa yang akan Bu Ika kembangkan. Siap Bu. Nah, untuk yang pertama ini Bu, nanti untuk pelajaran apa ini yang akan Bu Ika praktekkan pada saat supervisi di kelas Bu Ika? Oke, nanti saya akan mengambil mata pelajaran IPAS, oke. Lalu bab 1 ya, tentang mengenali jenis hewan dan ciri-ciri hewan di sekitar kita serta identifikasi bentuk hewan. Baik, berarti ya. itu tujuannya Bu Ika. Yeah, Ada berapa tujuan itu Bu Ika tadi? Ada 3 Ibu. Ada 3 tujuannya Bu Ika ya. Mengidentifikasi, mengenali, serta untuk serta ini mengetahui ciri-ciri hewan di sekitar kita. Ciri-ciri hewan. Nah, itu tadi tujuan pengembangannya ya Bu ya. Kemudian ini area pengembangan yang hendak dicapai ini apa Bu Ika? Begini Bu, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Baik itu berdiferensiasi konten, produk, dan proses, serta tentang KSE Bu. Ya. Berarti produk untuk diferensiasinya ketiga-tiganya Iya, ya, saya ketiga-tiganya Bu. produk, konten, Ya, sama proses. Selain itu nanti ada KSE. Iya, benar. Ini KSE apa ini Bu Ika yang akan ini nanti saya akan anak-anak itu akan saya ajari untuk ini teknik stop gitu loh Bu. Oh, iya, teknik iya, stop di mana teknik ini digunakan sebelum pembelajaran dimulai sehingga anak-anak lebih siap untuk belajar. Oh ya, berarti KSE-nya ini adalah kesadaran diri Iya, ya. kesadaran diri ya. Baik. Mindfulness. Nah, ini Bu Ika, jadi strategi yang ingin disiapkan Bu Ika ini seperti apa nanti supaya pengembangannya nanti bisa tercapai? Kira-kira apa saja? Strategi saya itu ya pastinya ini Bu, saya sebelum harus menyiapkan modul ajarnya, lalu yang diferensiasi dan ada KSE-nya Bu. Lalu saya harus menyiapkan media pembelajarannya yang sesuai dengan profil belajar siswa, gaya belajar siswa itu harus saya siapkan. Lalu saya juga akan menyiapkan asesmennya juga Bu. Baik Bu Ika, ini nanti untuk strategi yang dipersiapkan ya Bu Ika ya. Nah, kira-kira ini Bu Ika, kapan nih kita bisa melakukan observasi kelas? Insya Allah ini Bu, hari Selasa Bu. Hari Selasa ya? Hari Selasa, sebentar. Hari Selasa ataukah hari Jumat? Iya, hari Selasa. Iya, kayaknya hari Selasa Bu, jam kedua yaitu jam 9 sampai jam 10 itu Bu. Oke. Saya bisa Di kelas 3. di kelas 3C ya, gedungnya ruangannya di lantai 2 itu. Iya, baik. Baik Bu Ika, nanti hari Selasa jam kedua ya. Kita nanti jumpa lagi. Jadi nanti saya langsung ke kelas gitu ya. Siap Bu. Baik. Terima kasih Bu Ika. Ini semoga Bu Ika tetap sehat ya Bu Ika ya. Karena harus mempersiapkan ini nanti tetap tenang mawon. Nanti kita santai saja sampai ketemu di hari Selasa. Nanti setelah hari Selasa langsung kita adakan pasca observasi. Oke Bu. Siap. Baik, terima kasih ya Bu Ika ya. Terima kasih juga Bu Assalamualaikum Bu Ika. Ika.
kipas. Tujuan Bu Ika akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan menyaksikan video ya, video tentang materi hewan di sekitar kita. Setelah kalian mengamati video yang kita tayangkan, kalian nanti berdiskusi ya per kelompok. Yang kelompok ini sudah kita buat sesuai dengan kemarin dari hasil diagnostik Bu Ika tentang kalian yang kemarin visual, kinestetik, lalu apa? Visual, kinestetik, lalu auditory. Ini sudah kita kelompokkan ya sesuai dengan kebutuhan belajar kalian ya. Setelah itu nanti ada tugas per kelompok kalian untuk membuat sebuah produk yang akan kalian tampilkan nanti di depan berpresentasi. Tiap kelompok menyajikan ke depan sesuai dengan tugasnya nanti. Seperti misalkan yang visual nanti menggambar lalu menjelaskan gambar hewan apa yang digambar, bentuk tubuhnya seperti. Rasakanlah udara yang masuk dari hidung menuju ke paru-paru kalian. Rasakan setiap nafas sampai masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam paru-paru kalian, sampai ke perut kalian sehingga perut kalian membesar penuh dengan udara. Kira-kira apa ya yang membuat dunia begitu indah? Ya, jawabannya adalah keberagaman hewan-hewan di sekitar kita. Kali ini kita akan Apa? Kan? Kita bisa lari, kura-kura juga bisa lari. Oh, Cina bisa lari, kura-kura juga bisa lari, apa lagi? Hewan sedunia ini, waduh, indah gak dunia? Misalkan kuda yang misalkan ya wes gini, kuda itu kan bentuknya gini, kuda ini bentuknya gini, ikan ya bentuknya gini, burung ya bentuknya gini, misalkan, lalu ular bentuknya ya gini. Apa yang terjadi? Bukannya itu zebra ya? Tidak, enggak. Misalkan ini, andai kata semua sama, berarti apa? Punya badan yang besar. Nah, sedangkan kalau bentuknya gajah kayak tempurung kecil gini ya, gimana? Kura itu Nah, kalau kayak kura-kura ini perlindungan dapat harus bisa menyadari pentingnya melindungi, menghargai makhluk hewan makhluk hidup lainnya seperti contohnya hewan. Karena sudah paham ya tentang mengapa tubuh hewan itu berbeda-beda dan manfaatnya apa kita belajar agar anak-anak punya Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Tita. Ya Bu Ika, bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah janjian ya Bu untuk melakukan kegiatan pasca observasi yang kita laksanakan di hari Selasa kemarin. Nah, baik Bu Ika, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang RPD yang sudah saya koreksi dan juga saya akan menyampaikan hasil dari observasi kelas kemarin. Sebelumnya Bu Ika, ini saya ingin menanyakan dulu ke Bu Ika sebelum saya menyampaikan bagaimana refleksi dari kegiatan observasi yang praktek mengajar Bu Ika kemarin. Oh Kira-kira iya. apa yang Bu Ika rasakan, terus bagaimana kegiatan pembelajaran, apakah menurut Bu Ika itu sudah berjalan sesuai RPP atau belum, bagaimana Bu Ika kemarin? Begini Bu, perasaan saya ya,
melakukan teknik stop Bu, dimana saya melakukan itu untuk melihat atau menyiapkan kesiapan anak-anak dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi anak-anak saya ajak untuk melakukan teknik stop agar anak-anak itu siap untuk mengikuti pelajaran saya. Seperti ini KSE-nya kesadaran diri ya Bu Ika ya. Gitu. Nah untuk KSE-nya sendiri ini gimana kemarin menurut Bu Ika, sudah dilaksanakan secara maksimal? Menurut saya Bu ya, langkah-langkah yang saya gunakan itu sudah sesuai. Tapi ada kendala Bu. Oh begitu. Ya, anak-anak itu masih belum bisa fokus 100%, ya. Jadi anak-anak itu masih ada yang kayak tertawa sedikit-sedikit gitu loh, cengingisan gitu loh. Walaupun sebagian sudah ada yang sudah fokus mengikuti apa yang saya instruksikan, tapi ada beberapa anak yang masih cengingisan, jadi belum fokus. Itu kalau yang KSE-nya Bu. Lalu untuk kemarin pengembangannya juga dari diferensiasi ya Bu Ika, betul ya Bu? Betul Bu. Nah kemarin Bu Ika diferensiasinya apa saja Bu Ika? Saya itu dalam pembelajaran observasi kemarin itu melakukan 3 diferensiasi Bu. Pertama itu diferensi konten, lalu ada diferensiasi proses, lalu ada diferensiasi produk. Itu saya laksanakan semua di RPP saya. Tapi dalam pelaksanaan saya juga menemukan kendala Bu, kayak gitu. ya Apa tantangan itu? gitu loh, hambatan gitu loh, sedikit hambatan. Ini Bu di diferensiasi proses Bu. Oh diferensiasi prosesnya. Jadi Iya. kemarin ketiga-tiganya sudah dilaksanakan, Iya. tetapi untuk di pelaksanaan diferensiasi prosesnya ini Bu Ika mengalami hambatan. Betul. Kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu Ika hambatannya seperti apa? Bu Ika? Baik Bu, pada saat itu kan saya melakukan kegiatan diferensiasi proses, di mana saya itu memberi media, mengajarkan anak-anak dengan 3 media itu Bu ya. Ada yang anak yang visual itu dengan media pembelajaran, anak yang auditory saya kasih video pembelajaran, lalu anak yang kinestetik itu saya untuk mendiskusikan tugas itu lewat buku teksnya itu Bu. Tapi ternyata pada saat saya memberi penugasan itu anak-anak masih bingung gitu loh Bu, masih bingung dengan tugas yang saya berikan, ataukah mungkin saya memberi soal yang sulit gitu loh Bu, sehingga anak-anak masih belum bisa mengerjakan dan hasilnya masih belum maksimal seperti itu. Jadi kalau menurut refleksi dari Bu Ika tadi, dari ketiga diferensiasi itu ada satu yang masih belum maksimal ya Bu Ika ya. Baik. Nah selanjutnya ini Bu Ika, setelah Bu Ika melakukan refleksi, saya akan menyampaikan hasilnya kemarin yang saya observasi ya Bu Ika. Memang untuk refleksi dari Bu Ika tadi, KSE-nya teknik stop itu sudah sesuai gitu ya. Tapi memang kemarin setelah saya amati itu ada beberapa anak Bu Ika, memang yang hanya serius memejamkan mata sampai suasana santai gitu ya. Tapi ya juga ada yang cengingisan seperti itu ya betul. Nah kemudian untuk diferensiasi, nah ini hasil observasi saya ya Bu Ika ya. Untuk pengembangan yang pertama itu diferensiasi konten, menurut saya memang sudah ada dan sudah berjalan maksimal. Jadi anak-anak kemarin sudah Bu Ika sudah men-setting untuk menyediakan gambar gitu ya, buku kipas, kemudian hewan dengan boneka yang komplit Iya, gitu ya. komplit. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan sudah dilaksanakan gaya sesuai kelompoknya tadi. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Memang Bu Ika untuk yang diproses ini menurut saya memang masih belum maksimal ketika Bu Ika itu memberikan pendampingan ke anak-anak gitu. Jadi terhadap kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan itu kan harus misalnya kemarin itu saya lihat yang membuat hewan dari plastisi. Iya, betul. Nah itu anak-anak kan masih butuh bantuan bagaimana. Nah itu barangkali nanti untuk selanjutnya bisa dimaksimalkan. Gitu. Kemudian untuk presentasinya juga
menambahkan untuk yang teknik sistemnya. Oke, siap. Nanti sudah saya tulis di sini. Jadi nanti ditambahkan seperti itu. Untuk yang lainnya sudah itu sudah sesuai, termasuk juga sudah ada asesmennya. Oke, itu saja. Nah, berikutnya Bu Ika, untuk sekarang kita akan melanjutkan, kita fokuskan untuk yang maksimal tadi ya, kan ada diferensiasi Ya. proses gitu ya. Tadi Bu Ika mengatakan belum maksimal. Saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya seharusnya Bu Ika untuk yang diferensiasi proses ini, menurut Bu Ika seperti apa yang maksimal itu? Oke Bu, terima kasih. Menurut saya itu Bu ya, saya seharusnya ya, dalam pembelajaran itu akan lebih maksimal itu Bu. Diferensiasi itu saya ambil tidak tiga-tiganya gitu ya. Agar apa? Lebih maksimal. Ya, mungkin saya nanti ke depannya untuk kebaikan pembelajaran saya itu saya akan mengambil satu diferensiasi produk atau proses gitu ya, atau dua gitu mau biar dalam ini apa dalam pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Dan yang menjadi evaluasi yang menjadi refleksi saya kemarin kan saya melakukan tiga-tiganya gitu sehingga belum maksimal dan saya akhirnya tidak maksimal di salah satu diferensiasi itu. Jadi saya akan nanti ke depannya saya akan ambil satu atau dua diferensiasi. Nah, karena yang belum maksimal tadi di diferensiasi proses ya. Nah, kira-kira kondisi maksimal yang seperti apa nanti yang ingin kita apa namanya inginkan. Jadi misalnya saya tuh nanti menerapkan diferensiasi proses ini yang betul itu seperti apa? Ini Bu, menurut saya ya diferensiasi proses itu kan saya akan lebih pertama modul ajar saya akan lebih saya buat lebih bagus lagi Bu ya di situ nanti saya rancangan pembelajarannya saya siapkan lebih bagus lagi. Lalu medianya itu Ibu saya benar-benar akan sesuaikan dengan gaya belajarnya siswa itu tadi. Lalu soal-soalnya itu nanti benar-benar saya akan sesuaikan dengan materi gitu ya. Saya istilahnya saya turunkan gridnya gitu. Saya lihat oh sesuai tujuan enggak gitu lah seperti itu. Itu untuk di persiapannya ya. Yeah. Kalau nanti di pelaksanaannya gitu, berarti karena tadi kan sesuai refleksi tadi kita masih kurang maksimal dalam mendampingi anak-anak gitu ya. Berarti nanti bagaimana Bu nanti ketika di kelas untuk menjalankan diferensiasi proses ini? Mungkin nanti saya akan lebih banyak mendampingi kelompok anak yang butuh benar-benar pendampingan. Kan di situ sudah saya kelompok-kelompokkan Jadi saya akan lebih intens mendamping anak yang membutuhkan pendampingan di situ biar mereka lebih paham. Berarti ini termasuk kita menyusun rencana tidak lanjut Iya, ya. betul. Jadi nanti di supervisi selanjutnya gitu nanti kira-kira Bu Ika ini ingin mengembangkan yang apa ini khususnya nanti? Yang diferensiasi proses. Diferensiasi proses ya Bu ya. Baik. Terus diferensiasi proses sekarang kita akan di ini ya Bu ya di apa namanya pengembangan. Nah, berarti saya tulis di sini diferensiasi proses ya Bu ya. Kira-kira nanti tujuan yang sudah dicapai itu apa Bu Ika? Ini anak-anak itu benar-benar bisa tujuan pembelajarannya ya anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai instruksi guru sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti nanti termasuk bukan juga mendampingi kelompok. Ya dan juga mendampingi Iya. kelompok yang butuh pendampingan itu yang saya ingin capai. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya nanti berarti tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ika rancang itu bisa Sesuai. sesuai gitu Ya, ya. betul. Termasuk anak-anak yang masih Untuk pendampingan pendampingan tadi. benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, betul sekali. Lalu untuk persiapan selanjutnya yang diferensiasi proses kira-kira Bu Ika nanti perlu menyiapkan apa saja? Ini
Alhamdulillah saya